Ya, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Dua orang tewas setelah terseret derasnya arus banjir yang terjadi di Ponorogo, Jawa Timur. Ribuan warga di 4 kecamatan pun terpaksa mengungsi. Diketahui atas nama Imam Suhada, 54 tahun, dan Acir Bagus, 12 tahun. Keduanya warga desa Jabung, Kecamatan Siman, tewas setelah terseret derasnya banjir yang menerjang wilayah Ponorogo sejak Minggu dini hari. Ya, saat banjir menerjang, Bagus terperosok ke dalam selokan. Melihat kondisi ini, kemudian Imam, tetangganya, berusaha menolong, namun justru ikut terseret arus banjir. Keduanya ditemukan meninggal dunia tidak jauh dari lokasi kejadian. Banjir yang melanda Ponorogo setelah diguyur hujan deras lebih dari 4 jam ini, kemudian masih diketahui masih ada banjir juga ya yang menggenangi, mungkin airnya sudah sedikit surut dan sedikit landai, namun kita harapkan agar banjir ini segera bisa reda begitu. Ya, untuk mengetahui kondisi terbaru di Ponorogo, kita sudah bergabung dengan Pak Masun selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Ponorogo. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Masun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Arif, Mbak Tri. Ya, terima kasih atas waktunya Pak Masun. Pak Masun, bagaimana situasi pagi ini Pak per hari Selasa 17 Desember di Ponorogo Pak? Ya, terima kasih. Bisa saya laporkan untuk kondisi saat ini pagi tanggal 17. Untuk daerah yang terdampak kemarin dipastikan semuanya sudah mengalami surut dan tinggal bagian besar kemarin melakukan pembersihan, meskipun sebagian kecil masih tergenang, tetapi per hari ini kita pastikan semuanya sudah surut, tidak lagi ada genangan. Dan untuk kondisi pengungsian per pagi ini masih ada 23 jiwa yang masuk, bagian masuk kriteria rentan, anak-anak sama lansia, tetapi dimungkinkan nanti siang mereka sudah kembali ke rumah masing-masing karena yang dewasa, dari satu keluarga yang dewasa kan membersihkan rumah kemarin, untuk bayi dan lansianya dititipkan di pengungsian. Tapi kira-kira nanti siang sudah kembali ke rumah masing-masing. Baik, Pak Masun, untuk data korban sendiri ataupun juga rumah saat ini seberapa banyak yang terdampak banjir, Pak? Karena cakupannya begitu luas, ada 7 kecamatan, sedikitnya 13 desa, maka yang terdampak atau terendam kita pastikan jumlahnya juga ribuan, tetapi yang dilaporkan per hari kemarin yang mengalami rusak berat itu 3 rumah. Lebihnya tim kami hari ini sedang melakukan pendataan penyisiran ulang rumah yang terdampak atau infrastruktur lain yang terdampak, misalnya tanggul yang jebol dan sebagainya, sebagai bahan kami untuk membuat kajian pasca bencana. Baik, ya. Bapak, untuk kejadian yang merenggut korban jiwa Pak ya, tadi ada 2 orang warga di Ponorogo yang terseret oleh derasnya arus. Ini kronologinya seperti apa, Pak Masun? Jadi tim kami di lapangan sekitar hampir sudah subuh jam 4 dini hari mendapatkan kabar dari saksi mata ada warga yang minta tolong, berteriak minta tolong. Kemudian saksi mata ini melihat ada yang hanyut. Disampaikan ke tim kami di lapangan, tim rescue kami, bahwa ada anak kecil dan lelaki dewasa yang terhanyut. Kemudian dilakukan penyusuran, pencarian oleh tim kami, kurang lebih 2 jam kemudian di sekitaran jam 6 pagi, keduanya ditemukan dalam kondisi MT. Jadi memang kayaknya si anak ini yang lebih awal terhanyut oleh derasnya air, kemudian dicoba ditolong oleh yang dewasa, yang bapaknya, dan kemudian karena tidak bisa mengendalikan diri, tidak bisa menguasai derasnya air, akhirnya menjadi korban juga. Kira-kira begitu.
Ini bisa digambarkan derasnya arus air pada saat kejadian itu memang cukup dahsyat begitu, Pak? Hampir semua di jalanan. Jadi jalan itu kan berubah menjadi sungai ya. Jadi air yang meluap dari sungai yang tanggul jebol itu rata-rata kemudian ke arah jalan. Jadi jalan ini seakan-akan menjadi ruang yang tanpa hambatan bagi air untuk melaju dengan kencang. Jadi kita bisa bayangkan memang rata-rata di dekat tanggul-tanggul yang jebol itu, jalan-jalan itu harusnya deras sekali. Sehingga ketika tidak berhati-hati, rumah-rumah yang berhadapan dengan jalan itu memang bisa sewaktu-waktu terseret oleh air ketika tidak waspada. Jadi memang kita pastikan di beberapa tinggi, Pak, jalan yang itu, terbuka, yang tempat kejadian itu genangan air menyentuh hampir dada orang dewasa. Wow. Oke. Pak, ini kan sudah mulai surut ya, tapi kan kita harus mengantisipasi ya cuaca buruk ini Mitigasinya kemungkinan seperti apa, Pak? akan terjadi sampai Februari. Nah, apa mitigasinya, Pak? Pertama, kemarin kita sudah ada arahan dari pimpinan untuk segera melakukan identifikasi tanggul-tanggul yang mengalami jebol dan kemudian segera dilakukan kedaruratan. Dan kemarin sebetulnya sebagian dari tanggul-tanggul jebol itu sudah mulai dilakukan perbaikan. Misalnya di tanggul di Ngasinan, kemarin sudah dilakukan perbaikan oleh gabungan antara kami dan BPWS Bengawan Solo. Dan itu akan terus dilakukan untuk tanggul-tanggul lain. Kenapa kemarin baru Ngasinan, yang lain belum? Karena memang rata-rata arus masih deras. Jadi hari ini mungkin sudah bisa mulai bergerak secara bersama-sama di banyak titik yang mengalami jebol. Saya pikir demikian. Baik, terima kasih banyak informasinya Pak Masun, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Ponorogo. Terima kasih juga atas bantuannya. Sehat selalu, Pak. Selamat pagi. Salam buat rekan-rekan di lapangan ya, Pak.